Bayangkan saja, Anda menghabiskan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dengan penuh cinta menciptakan kompos yang sempurna, gelap, gembur, beraroma tanah hutan, benar-benar emas hitam bagi kebun Anda. Dengan bangga Anda memasukkannya ke bedengan, membayangkan panen melimpah yang menanti. Namun, setelah beberapa minggu, alih-alih sayuran yang subur, Anda malah mendapatkan hutan belantara gulma yang tak terkendali. Pemandangan yang akrab, bukan? Hari ini, kita akan mengungkap misteri mengapa asisten terbaik Anda, kompos, bisa berubah menjadi musuh terburuk Anda. Dan saya akan menyebutkan 3 tanaman spesifik yang menjadi biang keladi di balik sabotase ini. Bersiaplah, karena mungkin saja Anda sedang melakukannya saat ini. Pengomposan memang sebuah keajaiban sejati. Kita mengambil limbah organik, seperti rumput, daun, kulit buah atau sayur, dan membiarkan alam mengubahnya menjadi pupuk yang paling berharga. Ini ramah lingkungan, ekonomis, dan sangat bermanfaat bagi tanah. Idenya sederhana, apapun yang tumbuh dari tanah harus kembali ke tanah. Namun, seperti dalam setiap cerita yang bagus, selalu ada penjahatnya. Lebih tepatnya, ada 3 penjahat di sini. Dan mereka bersembunyi di balik topeng tanaman biasa yang seolah-olah meminta untuk masuk ke tumpukan kompos Anda. Namun, justru merekalah yang memiliki kekuatan super licik, bertahan hidup, berkembang biak, dan mengambil alih kebun Anda, menggunakan kompos Anda sendiri sebagai sarana transportasi. Nah, mari kita kenali musuh pertama kita. Saya menyebutnya sang penyerbu abadi. Ini tentang tanaman dengan akar yang kuat dan merambat, yang bisa bangkit kembali, bahkan dari abu sekalipun. Pemain utama di kelompok ini adalah gulma bindweed, Convolvulus arvensis. Akar putihnya yang seperti tali itulah kekuatan supernya yang sebenarnya. Bahkan sepotong kecil akar, hanya 1 cm saja, yang tertinggal di tanah, mampu menumbuhkan tanaman baru yang utuh, kuat, dan sangat agresif. Dan inilah yang terjadi. Anda mencabut gulma yang menjengkelkan ini dari bedengan. Dengan perasaan lega karena tugas selesai, Anda membuangnya ke tumpukan kompos. Anda yakin seyakin-yakininya bahwa gulma itu akan membusuk, hancur, dan menjadi pupuk kompos yang berguna. Namun, Anda telah melakukan kesalahan besar yang fatal. Tumpukan kompos Anda bukanlah kuburan baginya. Itu adalah inkubator yang sempurna. Dalam kehangatan dan kelembapan, potongan-potongan akar ini tidak hanya bertahan hidup. Mereka beristirahat, mengumpulkan kekuatan, dan bersiap untuk invasi baru. Bagi mereka, itu adalah resor kesehatan yang nyata. Dan di musim semi, saat Anda mengambil kompos indah yang sudah jadi itu, lalu dengan penuh kasih menebarkannya ke bedengan. Selamat! Anda baru saja dengan tangan Anda sendiri menyebarkan ratusan klon bindweed kecil, namun sangat vital ke seluruh kebun. Setiap potongan akar akan menghasilkan tunas baru, dan perjuangan Anda akan dimulai lagi, dengan kekuatan 3 kali lipat. Dan aturan ini tidak hanya berlaku untuk bindweed. Gulma seperti rumput couch, Elytrigia repens, goutweed, Aegopodium podagraria, dan gulma abadi lainnya dengan akar merambat juga berperilaku sama. Ingat, jika tanaman berkembang biak melalui akar, ia tidak punya tempat di tumpukan kompos Anda. Anda tidak memupuk tanah, Anda justru menginfeksinya. Mari kita bahas jenis penyusup kedua dalam tumpukan kompos kita. Saya menyebutnya penyebar benih diam-diam. Ini adalah gulma apapun yang Anda cabut setelah mereka berhasil membentuk biji atau bahkan baru saja selesai berbunga. Contoh klasik dan paling mudah dipahami adalah dandelion. Anda melihat bunga kuningnya, lalu mencabutnya dan tanpa pikir panjang, memasukkannya ke dalam kompos. Anda pikir masalahnya selesai? Tentu saja tidak. Bahkan setelah dicabut, bunga ini tetap melanjutkan siklus hidupnya. Di dalam tumpukan kompos, ia akan matang dengan tenang dan berubah menjadi bola putih berbulu yang kita semua kenal.
Nah, disinilah letak bagian yang paling menarik. Banyak tukang kebun percaya pada mitos bahwa suhu tinggi dalam kompos akan mensterilkan dan membunuh semua benih. Tapi mari kita jujur, pada kebanyakan tumpukan kompos kebun rumahan biasa, suhu tidak pernah mencapai 60-70 derajat Celcius yang dibutuhkan di seluruh volumenya dan tidak bertahan cukup lama. Benih gulma, terutama yang sangat bandel seperti dandelion atau bayam liar, akan bertahan hidup dengan baik. Akibatnya, Anda akan mendapatkan pupuk yang secara harfiah dipenuhi ribuan benih gulma yang layak tumbuh. Satu kepala dandelion saja bisa menghasilkan hingga 200 benih. Sekarang, coba hitung berapa banyak yang sudah Anda buang ke kompos selama musim panas. Ketika Anda menyebarkan kompos semacam itu ke tanah, Anda sebenarnya sedang melakukan pengeboman karpet pada kebun Anda dengan benih-benih gulma. Mereka akan berkecambah pada kesempatan pertama yang menguntungkan, dan perjuangan Anda melawan mereka akan menjadi tanpa akhir. Dan akhirnya, inilah tipe hama tanaman yang ketiga, dan mungkin yang paling licik. Saya menyebutnya pasien 0. Ini adalah tentang batang atau daun apapun yang telah terinfeksi penyakit jamur atau bakteri. Contoh paling jelas dan seringkali menyakitkan bagi banyak orang adalah batang dan daun tomat yang terserang busuk daun atau Phytophthora. Pasti Anda semua pernah melihat bintik-bintik coklat kehitaman yang menjijikan itu pada daun dan batangnya. Nah, itu bukan sekadar bintik biasa. Itu adalah sarang spora yang sesungguhnya. Spora Phytophthora dan banyak penyakit lainnya sangat ulet dan tahan banting. Mereka sangat suka menetap di dalam kompos Anda. Bagi mereka, itu bukan sekadar tempat berlindung, melainkan tempat istirahat yang nyaman dan penuh nutrisi, di mana mereka dengan tenang menunggu waktu yang tepat. Saat musim tanam tiba, terjadilah sabotase yang sesungguhnya. Anda dengan penuh kasih sayang dan perhatian menebarkan kompos yang Anda kira bermanfaat itu ke tanah untuk menanam tomat baru yang sehat. Padahal, Anda justru menginfeksi tanah dan calon tanaman Anda sejak hari pertama. Lingkaran setan ini pun berulang, dan penyakit itu kembali lagi dan lagi. Ini tidak hanya berlaku untuk tomat, daun mawar yang terserang bintik hitam, labu dan mentimun yang terserang embun tepung, serta daun apel yang terinfeksi kudis buah atau sekap. Semua ini adalah senjata biologis yang sama sekali tidak boleh dimasukkan ke dalam tumpukan kompos Anda. Anda hanya akan menciptakan sumber infeksi untuk tahun berikutnya. Dan inilah inti masalahnya. Kerusakan terbesar pada kebun kita seringkali justru kita sebabkan sendiri dengan niat terbaik. Kita pikir kita menyingkirkan masalah dengan membuang gulma atau bagian tanaman yang sakit ke dalam kompos. Padahal sebenarnya kita justru memberinya kehidupan baru. Kita menciptakan tentara yang di musim tanam berikutnya akan memerangi kita sendiri. Seperti gulma menjalar yang bisa hidup dari potongan akar mikroskopis. Bunga dandelion yang bijinya dengan sabar menunggu waktu di dalam kompos yang hangat. Dan jamur Phytophthora yang mengubah emas hitam Anda menjadi sumber penyakit. Ini bukan sekadar kesalahan, melainkan penciptaan lahan subur yang sempurna untuk masalah di masa depan. Ingat, kompos yang benar adalah kunci kesehatan taman Anda. Sedangkan kompos yang salah, itu adalah bom waktu yang siap meledak. Dengan menghindari 3 jenis tanaman ini, Anda akan menghemat puluhan jam untuk menyiangi dan merawat tanaman di kemudian hari. Anda akan bekerja tidak lebih keras, melainkan lebih cerdas. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat dan mungkin menyelamatkan panen Anda di masa depan, mohon berikan jempol, like, dan subscribe ke channel ini. Kami akan sangat senang. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Tanaman terlarang apa saja yang tidak pernah Anda masukkan ke dalam kompos Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita saling membantu untuk menghindari kesalahan